Berbicara mengenai pemain basket terhebat di NBA bahkan dunia saat ini, tentu kita akan erat dengan nama LeBron James. LeBron James adalah pemain yang sangat berbakat. Terbukti pada saat masih SMA, LeBron sudah sangat hebat. Ia tidak kuliah dan langsung masuk ke NBA pada NBA Draft 2003. Tetapi menariknya, sebenarnya ada pemain yang sangat hebat saat di SMA. Ia satu angkatan dengan LeBron, dan bahkan ia sempat dikatakan lebih hebat dari LeBron James, di mana ia dikatakan pebasket terhebat nomor 1 di Amerika saat itu. Tapi anehnya, pemain ini tidak bermain di NBA dan bahkan ditolak oleh NBA. Ini aneh banget. Kira-kira siapa ya pemain yang lebih hebat dari LeBron tapi nggak bisa main di liga basket terbesar di dunia, yaitu NBA? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Pemain yang lebih hebat dari LeBron James saat masih SMA ini bernama Lenny Cook. Sedikit informasi mengenai Lenny Cook. Lenny Cook lahir pada 29 April 1982 di kota Atlantic City, Amerika. Lenny Cook dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ia tumbuh besar di lingkungan yang tidak sehat, seperti banyak orang yang mengonsumsi narkoba, banyak pelacur, dan bahkan rumah yang Lenny Cook tinggali sangat kotor. Lenny Cook mulai fokus bermain basket saat usia 15 tahun. Dan pada saat kelas 1 SMA, Lenny Cook mendaftar ke SMA Franklin K. Lane. Namun saat itu, Lenny Cook mengalami kesulitan dalam pendidikan akademisnya yang menyebabkan Lenny Cook tidak naik kelas pada saat kelas 1, sehingga ia harus pindah sekolah. Ia pun pindah ke SMA LaSalle Academy untuk mengulang kelas 1 SMA-nya. Namun di sana, Lenny Cook berhasil bermain dengan sangat hebat di mana ia punya rataan 20 points per game dan 11 rebounds per game. Setelah memiliki statistik yang sangat bagus, saat kelas 2 SMA, Lenny Cook menunjukkan permain yang lebih hebat lagi karena ia punya rataan 30 points dan 15 rebounds per game. Lenny Cook sempat terpilih di Camp Adidas ABCD yang merupakan sebuah program pelatihan bola basket pada musim panas terbesar di dunia. Saat itu Lenny Cook mendapatkan gelar MVP di camp tersebut. Lenny Cook juga kemudian bermain di Liga Rucker di kota New York City dan Cook menjadi pencetak poin terbanyak kedua di liga itu dengan rataan 23 points per game dan 12 rebounds per game. Namun Lenny Cook kembali harus pindah sekolah karena nilai pelajaran akademis Cook yang sangat jelek dan bahkan Cook didiagnosa terkena disabilitas belajar. Lenny Cook pun pindah ke SMA Northern Valley Regional untuk melanjutkan kelas 3 SMA-nya. Dan di SMA barunya itu, Lenny Cook juga bermain sama bagusnya, di mana ia punya rataan 25 points per game dan 10 rebounds per game. Lenny Cook lagi-lagi terpilih di Camp ABCD Adidas. Di camp tersebut di tahun itu, banyak sekali pebasket SMA Amerika Serikat yang sangat hebat. Contohnya seperti Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire, dan LeBron James. Saat itu banyak orang berpendapat bahwa Lenny Cook akan tetap bersinar dan kembali mendapatkan gelar MVP untuk kedua tahun beruntun. Dan memang benar, Lenny Cook tampil sangat hebat. Lenny Cook dan timnya juga berhasil mengalahkan banyak tim, hingga mengalahkan tim dari Carmelo Anthony di babak semifinal. Setelah dikalahkan oleh Cook, Carmelo Anthony juga bahkan sempat berkata bahwa Lenny Cook punya potensi untuk menjadi penerus dari legenda NBA, yaitu Magic Johnson. Namun pada saat masuk ke final, Lenny Cook bertemu dengan lawan sesungguhnya, karena yang dihadapi oleh Lenny Cook adalah tim LeBron James. Final ini benar-benar dinantikan banyak orang, karena final ini merupakan pertemuan dari dua superstar di camp tersebut. Pertandingan berjalan dengan sangat ketat hingga kuarter keempat. Di kuarter keempat, tim dari Lenny unggul 2 poin dari tim LeBron James dan posisi bola berada di penguasaan tim Lenny. Sehingga secara logika, tim Lenny Cook lah yang dapat memenangkan pertandingan. Namun tidak disangka-sangka, LeBron James berhasil menunjukkan kemampuannya dengan berhasil mencuri bola dari penguasaan Lenny Cook. Setelah itu, LeBron James bukannya mencetak 2 poin dengan mudah untuk menyamakan kedudukan, tetapi LeBron James malah melakukan tembakan 3 angka dan masuk. Wow! Tembakan 3 angka dari LeBron James ini membuat timnya menang dari tim Lenny Cook. Saat itu adalah pertama kalinya Lenny Cook tidak bisa berhasil bermain baik. Terbukti Lenny Cook hanya berhasil mencetak 9 poin saja, sedangkan LeBron James berhasil mencetak 21 poin. Akhirnya LeBron James pun mendapatkan gelar MVP pada Camp Adidas ABCD 2001. Kekalahan ini pun membuat Lenny Cook terpukul. Saat Lenny Cook kelas 4 SMA, ia bermain sebagai pemain senior di SMA-nya. Sebenarnya Lenny Cook pun bermain dengan sangat luar biasa, di mana ia mencatatkan raihan 31,5 poin per game dalam 8 pertandingan. Dan setelah 8 pertandingan itu, keluarlah daftar peringkat pemain SMA terhebat di Amerika, di mana Lenny Cook berada di peringkat 1, di atas LeBron James, yang berarti ia adalah pebasket SMA terhebat di Amerika dan bahkan mungkin dunia. Namun sayangnya Lenny Cook hanya diperbolehkan main 8 pertandingan saja dan tidak boleh bermain lagi.
Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi syarat di kota New Jersey karena Lenny Cook sudah menduduki kelas 4 SMA namun usianya sudah menginjak 19 tahun. Padahal seharusnya siswa yang ada di kelas 4 SMA umur dari pemain normalnya adalah 17-18 tahun. Sehingga Lenny Cook pun harus keluar dari tim basket SMA-nya. Setelah keluar SMA, Lenny Cook tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan malah banyak mengambil keputusan yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Pilihan dari Lenny Cook hanya ada dua, yaitu antara Lenny Cook harus masuk ke kampus atau langsung mendaftar ke NBA Draft. Ditambah lagi, ia mendengar janji-janji dari para agen-agen yang ada di NBA yang berbicara kepada Lenny Cook bahwa Lenny Cook akan direkrut oleh setidaknya salah satu tim NBA pada saat NBA Draft 2002. Bahkan sudah ada 3 tim di NBA yang memberikan jaminan akan merekrut Lenny Cook pada NBA Draft 2002. Hal inilah yang menyebabkan Lenny Cook memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung mengikuti NBA Draft 2002. Oleh karena ia tidak kuliah, otomatis ia tidak berkompetisi di dunia bola basket terorganisir selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu, beberapa bulan sebelum NBA Draft 2002, Lenny Cook sudah banyak mendapatkan tawaran dari tim-tim NBA untuk mengikuti sesi latihan pra-NBA Draft. Namun Lenny Cook tidak pernah datang ke sesi latihan tersebut karena kesombongannya. Padahal seharusnya Lenny Cook harusnya datang ke sesi latihan pra-NBA Draft itu agar para scouts masih percaya dengan kemampuan dari Lenny Cook yang sudah tidak berkompetisi selama kurang lebih 1 tahun. Akhirnya Lenny Cook datang ke camp pra-NBA Draft milik tim Chicago Bulls. Dan di camp pra-draft Chicago, Lenny Cook mengalami cedera pada jempol kakinya. Sehingga Lenny Cook hanya bermain pada 1 pertandingan saja di camp itu. Hal ini secara tidak langsung merusak peluang Lenny Cook sendiri. Oleh karena cederanya, ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya di hadapan para tim dan scouts NBA. Dan pada saat NBA Draft tahun 2002, benar saja tidak ada salah satu tim NBA yang mau merekrut Lenny Cook. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau tim-tim NBA nggak mau merekrut Lenny Cook. Hal ini dikarenakan tim-tim NBA sudah lama tidak melihat permainan Lenny Cook. Jadi ada kemungkinan bahwa permainan dari Lenny Cook tidak sehebat dulu. Akhirnya setelah dicampakkan di NBA Draft 2002, Lenny Cook otomatis berstatus sebagai pemain bebas atau free agent. Lenny Cook pun akhirnya main di Rucker Park Summer League di kota New York untuk tim Terror Squad. Setelah itu, pada tahun 2002, Lenny Cook direkrut oleh tim Columbus River Dragons dari Liga NBDL, atau yang sekarang berubah menjadi nama NBA G League. Pada bulan April 2003, Lenny Cook mencoba bermain bersama tim Brevard Blue Ducks di Liga USBL. Mei 2003, Lenny Cook juga bermain untuk tim Brooklyn Kings di liga yang sama. Statistik Lenny Cook pada saat itu bisa dibilang sangat hebat. Karena di dalam 15 pertandingan, Lenny Cook punya rataan 28,8 poin per game dan 9,3 rebounds per game. Lenny Cook juga memenangkan penghargaan USBL Rookie of the Year. Lenny Cook juga sempat mencetak 53 poin, di mana hal tersebut merupakan poin tertinggi yang pernah dicetak di musim itu saat melawan Adirondack Wildcats. Bersama Brooklyn Kings, Lenny Cook bermain cukup baik, sehingga tim Boston Celtics pun mengundangnya untuk bermain di NBA Summer League 2003. Hal ini merupakan kesempatan kedua bagi Lenny Cook untuk dapat bermain di NBA. Jika di saat itu, Lenny Cook mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun sayang, meskipun Lenny Cook telah bermain di beberapa pertandingan, Lenny Cook gagal menunjukkan permainan terbaiknya di NBA Summer League 2003. Lenny Cook pun memutuskan untuk kembali bermain di Rucker Park Summer League. Setelah itu, pada musim 2003-2004, Lenny Cook melanjutkan karirnya di Liga PBA, Liga Basket Profesional Filipina bersama tim Pure Feuds TJ Hot Dogs. Di Filipina, ia berhasil mencetak rataan 37,9 poin per game dan 17,1 rebounds per game. Wow! Setelah bermain di sana, Lenny Cook bermain di Liga Bola Basket Profesional Cina yaitu CBA untuk tim Shanghai Oriental Shark. Di sana ia punya rataan 28,3 poin per game dan 11,6 rebounds per game. Tahun 2004, ia kembali bermain di PBA, namun sayang ia harus mengakhiri musimnya karena mengalami cedera, yaitu tendon Achillesnya robek. Pada musim 2005-2006, Lenny Cook kembali sembuh dari cederanya dan ia bermain basket kembali di tim Rockford Lightning di Liga CBA. Salah satu liga basket profesional kecil di Amerika Serikat. Setelah itu ia pindah ke tim Minot Skyrockets dan di sana ia mengakhiri karir basketnya karena lagi-lagi ia mengalami cedera. Sangat mengenaskan melihat pemain yang dikatakan lebih hebat dari LeBron James dan terhebat nomor 1 di dunia saat SMA, ternyata karirnya berakhir tragis. Sedangkan rekan-rekan seangkatannya yaitu LeBron dan Carmelo Anthony justru menjadi legenda NBA. Pengambilan keputusan yang buruk pada waktu masih muda dari Lenny Cook menghancurkan karirnya sendiri. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di Easy Sportswear aja.
Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.